Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terhormat Bapak Dr. Insinyur M. Basuki Hadi Mulyono MSc, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya semua ya. Bapak Direktur, Wakil Direktur Politeknik PU yang saya cintai dan banggakan, mahasiswa baru dan mahasiswa seluruhnya Sivitas Akademika, termasuk instruktur-instruktur di Politeknik Pekerjaan Umum yang saya banggakan dan berbahagia. Syukur Alhamdulillah harus kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak henti-hentinya mencurahkan karunia dan hidayahnya kepada kita semua. Dan pada hari ini, pagi hari ini, kita dapat berkumpul, baik melalui tatap muka maupun melalui Vicon, untuk menyambut mahasiswa baru Politeknik Pekerjaan Umum tahun 2020-2021. Saya ucapkan selamat kepada mahasiswa baru yang diterima. Ya. Saudara tadi lihat berapa yang mendaftar, berapa yang lulus administrasi, dan bahkan banyak berapa yang bisa diterima setelah dia lakukan seleksinya. Jadi Anda harus bersyukur saudara sekalian dapat diterima di pekerjaan umum, di Politeknik Pekerjaan Umum ini. Cara bersyukur yang benar tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi adalah belajar dengan baik, dengan sepenuh hati, bekerja keras, bekerja cepat, dan bertindak tepat sesuai dengan tagline-nya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Itulah cara bersyukur yang benar sebagai mahasiswa Politeknik Pekerjaan Umum, dengan bekerja lebih keras, lebih baik, lebih tertib, berdisiplin, untuk dapat menjadi insan-insan pekerjaan umum yang seperti dicita-citakan. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa baru, pembinaan sumber daya manusia di Kementerian Pekerjaan Umum menjadi tradisi kementerian sejak tahun 1952. Pada saat itu, para ahli dan tenaga kerja Belanda setelah kemerdekaan banyak yang kembali ke negeri Belanda, sehingga Departemen Pekerjaan Umum yang bernama Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga pada saat itu melakukan pelatihan-pelatihan untuk menyiapkan SDM yang dapat menggantikan ahli dan pekerja Belanda tersebut. Kemudian kita juga ingat pernah ada Akademi Teknik PU, ATPU, ya, yang menghasilkan tenaga-tenaga handal yang menjadi kepala-kepala dinas baik, walaupun itu juga D3, bachelor, ya. Ada Bachelor of Road Engineer, BRE, ada Bachelor of Irrigation Engineer, BIE, ada Bachelor of Cipta Karya untuk baik air sanitasi maupun untuk air minum. Kemudian ada juga S2-nya yang bekerja sama dengan Belanda. Sekarang kita ada Politeknik PU. Kita ingin Politeknik PU ini tidak seperti Politeknik kebanyakan. Untuk itu, saya ingin mempesankan kepada para instruktur dan para mahasiswa, nantinya alumni Politeknik PU ini tidak hanya bisa lapor kepada orang tuanya atau kepada masyarakat luas bahwa saya sudah belajar tentang jalan, saya sudah belajar tentang air, saya sudah belajar tentang rumah atau air minum. Tapi Anda semua
harus bisa mempertanggungjawabkan setelah lulus dari Politeknik PU ini, bahwa Anda sudah bisa membuat jalan, saudara sudah bisa membuat saluran irigasi, saudara sudah bisa untuk membuat rumah, dan KPU-an, pelaksanaan KPU-an yang lain. Beda antara Anda sudah belajar atau saudara sudah bisa. Nah, Politeknik PU harus bisa mencetak orang-orang atau SDM yang sudah bisa melakukan apa yang sudah diajarkan di Politeknik PU. Itulah keunggulan yang ingin kita, yang kami harapkan dari lulusan Politeknik PU ini. Okay. Tentu itulah, mudah-mudahan tahun depan kita sudah punya gedung baru yang lengkap dengan asrama dan laboratoriumnya, dan juga peralatan-peralatan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa kita penuhi, ya, untuk bisa menghasilkan SDM-SDM yang bisa melaksanakan pekerjaan KPU-an, bukan hanya sudah belajar pekerjaan KPU-an. Oke, saudara sekalian, nanti akan saya tes, karena kita coba lulusan pertama dari, kebetulan kami sekarang atau kita sekarang sedang menyiapkan pembangunan food estate di Kalimantan Tengah dan kawasan-kawasan industri di tempat lainnya di Jawa ini. Mudah-mudahan nanti lulusan pertama dari Politeknik PU ini masih segera bisa kita tempatkan di food estate maupun di kawasan industri yang sedang kita bangun sekarang. Ya, jadi Anda harus dites di sana bahwa lulusan akademi atau lulusan Politeknik PU ini bisa langsung bekerja, siap bekerja. Karena lulusan saudara-saudara sekalian nanti setelah lulus Politeknik tidak hanya mendapat sertifikat kelulusan atau ijazah D3-nya, tapi sekaligus insya Allah akan mendapat sertifikat tentang kesiapan saudara sebagai tenaga kerja konstruksi di Indonesia. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat atas diterimanya mahasiswa baru, dan jangan lupa juga mahasiswa yang lama terus bekerja, terus belajar dengan baik, ikuti aturan semuanya dengan disiplin, ya. Dan saya berharap dan saya minta juga saudara sekalian, termasuk seluruh sivitas akademika, tetap menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan tentang COVID, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Ya. Jangan lengah dengan COVID-19. Jangan sepelekan itu. Jangan sampai Politeknik PU menjadi klaster penularan COVID-19. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, selamat mendownload para instruktur kebisaannya kepada para mahasiswa baru. Saya tidak menyebut saudara sekalian sebagai dosen atau guru, tapi sebagai instruktur yang bertanggung jawab untuk bisa menghasilkan SDM yang bisa melaksanakan pekerjaan PUPR. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Direktur Politeknik Pekerjaan Umum yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Indratno Soekarno MSc PhD, kami persilakan. Oke, mohon maaf Pak Direktur, karena saya harus ikut Vikon dari Istana, jadi saya pamit di Vikon ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum.